Baik, teman-teman, kita mulai saja. Karena penambahannya tidak signifikan. Ini baru bergabung 9 ya. Nanti kita sambil tunggu yang lainnya untuk bergabung. Mengingat ini kuotanya juga jalan terus. Kuota jalan terus, jadi yang sudah nunggu nanti banyak yang banyak menghabiskan kuota yang sudah mulai bergabung. Kita tunggu yang lainnya supaya bergabung. Dan mari kita mulai terlebih dahulu perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita menyengaja ya. Hari ini kita sengaja melaksanakan secara online. Adapun teman-teman yang sudah di kampus, yang sudah sampai di kampus, silakan supaya bisa bergabung melalui online. Barangkali ada yang di kelas atau ada di mana di kampus, bisa bergabung bersama kita. Karena di jam kedua tadi infonya teman-teman ada mata kuliah di jam kedua. Ya sebenarnya harapannya kita melaksanakan offline ya hari ini. Namun pada prinsipnya kita mengusahakan supaya perkuliahan tetap berjalan ya. Perkuliahan tetap berjalan ya. Kalau tidak bisa laksanakan offline, kita laksanakan online. Kalau tidak bisa laksanakan online, ya pertimbangannya adalah pending dulu waktu perkuliahan dan diganti di hari lainnya atau melalui tugas ya. Saya di kelas ini sendiri belum memberi tugas ya. Belum memberi tugas untuk pengganti mata kuliah atau tugas untuk yang lainnya. Belum sama sekali. Dan mungkin nanti bisa kita menggunakan tugas ya, kuliah dengan tugas. Prinsipnya seperti itu. Jadi berusaha untuk ya, kalau ada perkuliahan kita laksanakan. Mengingat minggu kemarin tidak kita laksanakan ya, kosong. Jadi kalau minggu ini kosong juga ya tentu disayangkan ya, dalam arti ya untuk menggantinya itu bisa untuk menggantinya harus mencari waktu lain ya, harus menyesuaikan lagi. Dan hari Rabu itu hari Rabu itu berapa kali itu libur ya, libur nasional. Lebih dari 1 kali libur nasional, mungkin 3 ya, mungkin 3 ya, jatuh di hari Rabu. Dan besok
Kamis itu pun libur ya. Kamis kita tidak melaksanakan perkuliahan. Alhamdulillahnya minggu kemarin kita melaksanakan perkuliahan. Jadi kalau ini berlarut-larut ya, ini bisa menumpuk, bisa banyak ya. Jadi prinsipnya kalau bisa melaksanakan kuliah kita laksanakan. Prinsipnya seperti itu. Ya libur ya. Besok insya Allah libur. Jadi untuk orientalisme kita tidak ada jam mata kuliah ya. Memang kalau saya sendiri lebih lebih memilih kalau libur itu ya libur ya. Libur itu ya memang tidak ada aktivitas lain ya, karena libur. Meskipun kalau saya memperhatikan di beberapa mata kuliah yang lain ya, di dosen pengampu yang lainnya, libur ya pengalaman libur ada yang melaksanakan perkuliahan ya. Ada yang melaksanakan perkuliahan. Jadi waktu libur ya, tanggal merah itu dilaksanakan perkuliahan. Ya ya sepanjang itu adalah kesepakatan bersama, sebenarnya tidak masalah ya, sah-sah saja. Libur digunakan untuk aktivitas perkuliahan sepanjang itu adalah kesepakatan ya. Tapi saya sendiri ya untuk libur itu diusahakan libur ya, Entah di waktu lain libur kita laksanakan untuk kuliah, nanti saya sampaikan terlebih dahulu. Saya beritahukan terlebih dahulu. Baik, ini semacam pendahuluan ya sebelum kita mulai perkuliahan hari ini. Ini sudah masuk jam 8. Harusnya kita sudah mulai membahas tema yang akan kita bahas. Silakan yang hadir di sini untuk sambil ya, untuk juga absen di smooth ya, Untuk absen smooth, kalau tidak bisa absen silakan disampaikan, silakan japri ya. Saya ingat kalau tanggal-tanggal di smooth ya. Tanggal-tanggal di smooth itu tidak ya. Jadi saya menentukan tanggal untuk jadwal perkuliahan di smooth itu di awal perkuliahan. Nah, karena ada libur, kemudian tanggalnya pun beda ya. Hari Kamis harusnya tanggal 8 misalnya, jadi bukan tanggal 8 ya, tanggal 9 atau tanggal 7 dan sebagainya. Saya sekilas memperhatikan tanggalnya yang beda, harinya beda, tanggalnya beda ya. Jadi nanti dirapihkan ya tanggalan. Tapi kalau tidak ada masalah di teman-teman untuk absen, misalnya absen hari ini tanggal 31 tapi di smoothnya itu tanggal 28 atau tanggal 1 misalnya, dan teman-teman belum bisa absen, silakan disampaikan ya. Mudah-mudahan itu tidak masalah ya. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di antropologi Al-Quran. Silakan yang pemakal hari ini sudah bergabung belum? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, monggo saya berikan waktu untuk menyampaikan gagasan pembahasan hari ini. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya sudah terdengar ya suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas IKTB dan Bapak dosen Bapak Abdullah Nabi M. Hum. Baik, teman-teman semua,
Sebelum saya buka pembahasan atau sampaikan hasil dari bacaan kami, saya akan sedikit memberi pengantar sebelum masuk ke pembahasan. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Abdullah Hanapi M.Hum, tak lupa juga teman-teman IGTB yang kami banggakan. Di sini saya Arif Ardiansyah ditemani Ismi Nur Sabila dan Mas Ahmad Yunus Adi Pratama selaku kedua pemateri atau kedua pemakalah yang akan menyampaikan hasil bacaan kami. Sebelumnya saya ingin sedikit memberi pengantar dari judul dari makalah kami, yakni pembacaan kontemporer terhadap Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya pembacaan secara literal atau tekstual terhadap Al-Quran akan memproduksi makna yang parsial ataupun makna yang atomistik. Meskipun kontribusi kitab tafsir secara literal ataupun tekstual tidak dapat dinafikan, tetapi kompleksitas masalah modernitas dan globalisasi meniscayakan adanya model pembacaan baru sebagai alternatif. Di sini antara konsep ideal Al-Quran yang sahih likulli zaman wa makan dengan dinamika sosial dan kultural menuntut pembacaan yang memproduksi makna-makna yang baru. Hal ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hasil penafsiran Al-Quran itu relatif sifatnya, dan Al-Quran itu sendiri diyakini sebagai sahih likulli zaman wa makan, maka mau tidak mau Al-Quran itu harus selalu ditafsirkan seiring dan senafas dengan akselerasi perubahan dan perkembangan zaman. Karena itu Al-Quran sangat kaya akan makna dan interpretable atau yang biasa kita sebut dengan yahtamilu wujuhul makna. Oke, kita masuk pada pembahasan atau titik fokus pembahasan kali ini, yakni yang pertama mengenai bagaimana memahami konsep teks pemahaman kontemporer terhadap Al-Quran, dan yang kedua membahas bagaimanakah implementasinya dalam konteks kearifan lokal. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Ismi Nur Sabila dan Mas Ahmad Yunus Adi Pratama, kami persilahkan untuk menyampaikan hasil bacaannya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan memahami konsep teks. Teks adalah aspek paling sentral dalam kajian Islam. Salah satu pemikir yang konsen pada konsep teks yaitu Nasir Hamid Abu Zaid. Dia menjelaskan teks dalam bahasa Arab disebut an-nas, sedangkan dalam bahasa Arab klasik kata nas berarti mengangkat. Sebelum menuju makna terminologi teks, Nasir menjelaskan terlebih dahulu perkembangan makna teks dari sisi etimologis. Nasir merasa perlu melacak perkembangan makna teks dari aspek etimologisnya, berangkat dari asumsi istilah teks atau anas merupakan bahasa. Sementara itu, bahasa merepresentasikan sistem tanda pokok dalam struktur budaya secara umum. Oleh karena itu, pelacakan perkembangan bahasa merupakan langkah awal yang harus dijalani sebelum beranjak mengungkapkan konsep teks itu sendiri. Dalam bahasa-bahasa Eropa, teks berarti suatu jalinan relasi-relasi semantis struktural yang melampaui batas-batas kalimat dalam pengertian gramatikal atau nahwiyah, yaitu suatu makna yang didukung oleh akar kata utamanya dari bahasa Latin. Nasir membedakan pengertian teks antara
dalam bahasa Eropa dan bahasa Arab dengan mengutip makna An-Nas di Kamus Lisan Al-Arab yang bermakna tampak dan tersingkat sebagai makna utama. Nasr menunjukkan penggunaan kata An-Nas bermakna bayan, sebagaimana Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menempatkan An-Nas pada puncak bentuk-bentuk bayan dan mendefinisikannya sebagai kata yang cukup dengan teks itu sendiri yang tidak membutuhkan takwil, serta tidak ada lagi alasan bagi seorang untuk mengabaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dimaksud teks adalah kejelasan tentang sesuatu sehingga tidak membutuhkan takwil. Makna-makna yang jelas ini berkaitan dengan persoalan-persoalan tasyrik seperti sholat, zakat, haji, dan lainnya. Teks-teks yang berbicara mengenai hal tersebut merupakan teks yang bersifat mujmal, yaitu yang memiliki makna jelas secara tekstual. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Sebelumnya saya mau minta maaf karena mungkin nanti agak bising. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi dalam konteks kearifan lokal. Salah satu aspek yang kadang terlupakan dalam menyajikan model pembacaan kontemporer adalah aspek nilai-nilai kearifan lokal. Padahal dialektika antara penafsiran budaya dan pembaca tidak dapat dipisahkan. Jaringan intelektual ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah, khususnya ulama Bugis, telah lama berlangsung. Pengiriman alumni Pondok Pesantren di Sulsel untuk belajar ke Timur Tengah, khususnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, berimplikasi terhadap pemikiran ulama dan masyarakat Bugis, termasuk cara pandang terhadap budayanya sendiri. Padahal di sisi lain, Islam mengakui eksistensi nilai-nilai kearifan lokal, al-urf, sebagaimana yang dikembangkan oleh Abdul Wahab Khalaf dan ulama lainnya. Quran merupakan kitab suci yang memiliki muatan multi perspektif. Berangkat dari fakta ini, maka tidak mengherankan apabila kajian Al-Quran selalu mengalami perkembangan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam beberapa ayatnya berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan. Fungsi ini menistayakan bahwa Al-Quran tidak cukup apabila hanya dibaca, namun juga harus dipahami kandungan maknanya. Dalam upaya memahami makna Al-Quran, inilah maka muncul berbagai macam penafsiran terhadapnya. Namun demikian, satu hal yang perlu disadari terkait dengan penafsiran Al-Quran adalah bahwa Al-Quran dan tafsir Al-Quran merupakan dua entitas yang berbeda, walaupun keduanya memiliki hubungan yang sama. Apabila yang pertama merupakan kalam Allah yang bersifat mutlak dan suci, maka penafsiran terhadapnya merupakan hasil pemikiran manusia yang seorang mufasir bagaimanapun akan terikat oleh ruang dan waktu ketika ia menafsirkan. Tafsir Al-Quran merupakan hasil dari proses dialog antara mufasir dengan ayat Al-Quran di satu sisi, dan dialog antara sebagai kitab yang memuat ajaran yang bersifat universal harus senantiasa didialogkan dengan realitas yang terjadi, baik realitas tempat maupun waktu, sehingga adigium Al-Quran solih likulli zaman wa makan bisa benar-benar terwujud. Berpijak dari alasan tersebut, maka tidak mengherankan apabila banyak mufasir modern kontemporer yang menggunakan metode dan pendekatan baru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Pengertian ini, ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan melihat dan mempertimbangkan wujud praktik budaya dan tradisi yang berlaku di Indonesia. Budaya dan tradisi yang baik yang sudah berlaku di masyarakat digunakan untuk memperjelas maksud dari sebuah ayat.
Dengan cara ini, pesan-pesan yang dikandung di dalam Al-Quran bisa lebih dialektis dan membumi bersama budaya dan tradisi yang berlaku. Contoh dari aplikasi penafsiran tersebut, misalnya, terkait ayat-ayat yang berbicara tentang cara bersikap seorang anak terhadap orang tuanya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Sebagai bangsa multikultural, Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, termasuk tradisi dan budaya tentang bagaimana etika dan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya, seperti mencium tangan, unggah-ungguh dalam berbicara, dan lain sebagainya. Etika dan akhlak tersebut tentu saja tidak akan dijumpai dalam kitab-kitab tafsir klasik yang mayoritas berasal dari bangsa Arab. Dalam konteks etika dan akhlak, para mufasir Arab tentu menggunakan standar etika dan akhlak yang berlaku di dalam kebudayaan dan tradisi mereka. Hal ini seringkali berimplikasi pada hilangnya tradisi etika lokal yang berlaku di masyarakat dan digantikan dengan tradisi etika yang berasal dari budaya mufasir. Contoh yang sederhana saja, misal kita berjalan-jalan di alun-alun atau di pasar malam, menjumpai seorang anak dan berjalan di depan kita sambil DP-DP, terus bilang, amit nggih Mas, amit nggih Mbak, opo ora mesem toh sampean, nggih napa boten. Ajaran seperti ini adalah murni lokal wisdom di Jawa khususnya. Babagan unggah-ungguh sangat diperhatikan. Bahkan tutur bahasa pun di Jawa ada beberapa tingkatan seperti ngoko, krama, dan krama alus dengan tata cara dan objek komunikasi yang berbeda. Dalam bahasa Arab hanya ada kata anta yang berarti kamu. Namun dalam bahasa Jawa ada kowe, awakmu, sampeyan, jenengan. Itu memiliki tingkatan unggah-ungguh yang berbeda, tergantung lawan dialognya. Di sini peran lokal wisdom atau tradisi lokal itu sangat berpengaruh terhadap corak penafsiran mufasir kontemporer. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh moderator. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih kepada dua pemakalah hari ini, Mbak Ismi Nusabila dan Mas Ahmad Yusuf Adi Pratama yang telah menyampaikan hasil bacaan dari kami. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kelas IKTP yang ingin menyampaikan sedikit pertanyaannya atau ingin mengoreksi dari apa yang telah kami tulis, silakan kalau ingin ada yang ingin disampaikan. Silakan yang bertanya. Ya, latihan bertanya ya. Latihan bertanya, buat pertanyaan terkait pembahasan hari ini. Pertanyaannya silakan ya, tidak ada batasan pertanyaan. Dalam konteks teman-teman ya, pada intinya latihan bertanya. Jadi monggo yang mau bertanya kepada para pemakalah. Latihan bertanya, silakan teman-teman. Sebentar ya, sambil kita menunggu.
Monggo yang mau bertanya. Pertanyaannya bebas ya. Berkaitan bahasan pada hari ini atau berkaitan bahasan-bahasan yang kemarin dalam antropologi Al-Quran. Boleh, silakan. Teman-teman melatih membuat pertanyaan. Baik, sudah hadir di Meet kelas ini 17 atau 18 mahasiswa, dan kita sudah mendengarkan pemaparan diskusi, pemaparan materi hari ini, pembacaan kontemporer terhadap Al-Quran. Yang mau bertanya, kita tunggu, atau nanti langsung disampaikan di chat boleh, atau disampaikan langsung boleh. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi kaitannya dengan tema pembacaan kontemporer terhadap Al-Quran. Pembacaan kontemporer itu adalah, kita bisa mengartikan ini sebagai suatu pandangan baru. Kata kontemporer menunjuk kebaruan, ya. Masa ini dikatakan kontemporer, ya, karena ya, itu untuk menunjuk bahwa yang dimaksud itu adalah kekinian, ya. Hari ini, ya. Dan apa namanya, dikatakan kontemporer, ya. Sebutan ini adalah untuk membedakan, ya, untuk membedakan hari ini dengan sebelumnya, yaitu kita mengatakan sebelumnya itu dengan istilah modern, ya, modern, kemudian dikatakan lebih modern lagi, ya, itu kontemporer. Tetapi pada prinsipnya modern dan kontemporer itu sebenarnya ya pada prinsipnya adalah sama, ya, sama. Hanya saja kontemporer untuk memberi penekanan bahwa yang dimaksud itu adalah ya sekarang, hari ini, dan yang paling terakhir, ya, karena kata modern itu seolah, ya, modern itu sudah berlalu, ya, modern itu menunjuk pada abad
17 sampai dengan 19 terakhir itu dikatakan modern ya. Padahal sebenarnya modern itu adalah juga ya bagi orang-orang modern itu kata modern bagi masa dalam istilah modern itulah yang paling terakhir ya, yang kekinian pada masa itu, dan kekinian pada masa ini juga sebenarnya modern ya, hanya saja untuk memberikan penekanan bahwa yang modern itu adalah untuk memberikan penekanan lebih kepada yang paling terakhir ya, yang sekarang ya, hari ini, maka dikatakan kontemporer ya. Pada prinsipnya itu sama. Jadi kalau kita memaknai ya pembacaan kontemporer itu ya pembacaan yang baru, ya, pengamatan yang baru. Kenapa muncul istilah ini, istilah pengamatan baru? Ini untuk membedakan bahwa munculnya pembacaan-pembacaan yang baru terhadap Al-Quran itu dianggap ya, karena dianggap berbeda dengan pembacaan-pembacaan sebelumnya. Dianggap berbeda dengan pengamatan, pandangan-pandangan sebelumnya yang biasa kita sebut dengan klasik ya. Jadi pembacaan yang baru berarti itu adalah pandangan orang-orang sekarang terhadap Al-Quran, terhadap studi Al-Quran, terhadap tafsir, terhadap ulumul Quran ya. Itu adalah suatu hal yang baru. Orang-orang sekarang ya, orang-orang pada masa ini menawarkan pendekatan baru dalam membaca Al-Quran, dalam membaca konteks Al-Quran, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, pendekatan yang ya humanis ya, pendekatan yang historis ya. Istilah-istilah ini kan sering kita dengar dalam suatu pembacaan kontemporer ya. Humanis, historis, kemudian apa lagi? Ya, setidaknya ada di dua kata kunci ini ya. Ada dua kata kunci ini. Ini untuk apa ya? Memberikan penekanan bahwa pembacaan kontemporer itu adalah berbeda dari pembacaan sebelumnya yang cenderung misalnya lebih menekankan bahasa, ya, menekankan kebahasaan dan sebagainya, ya terutama kebahasaan. Maka kehadiran Muhammad Abduh misalnya yang mengatakan seharusnya tafsir sekarang itu hadir dalam rangka misi kemanusiaan dan tidak lagi membahas persoalan kebahasaan yang dianggap detail. Ya. Artinya aspek kebahasaan yang bagi Abduh itu detail dan yang detail dan kompleks ya. Itu seharusnya sudah mulai berpindah ya, cara kita membaca
itu tidak bertumpu kepada kebahasaan yang sudah berulang kali dibahas oleh tafsir-tafsir sebelumnya, Ya, kalau kita lihat tafsir klasik kan memang sangat identik dengan kebahasaan, ya, sangat identik dengan kebahasaan. Jadi menafsirkan ayat itu selalu dimulai dengan aspek kebahasaannya, dicari asal usul suatu kata, ya, asal usul katanya, dicari munasabah ayatnya, katanya, maknanya, kemudian kedudukan gramatiknya, dan bahkan, ya, ada satu tafsir yang sangat konsen terhadap bahasa. Jadi dari A sampai Z, ya, menafsirkan Al-Quran, A sampai Z juga isinya adalah bahasa. Isinya adalah kedudukan huruf ini bagaimana, kemudian i'rabnya bagaimana, ya, juga sejarah terkait pandangan-pandangan tentang suatu kata, ya, seperti apa, ya, ma'anil Quran, ya, itu bahkan dijelaskan di suatu kitab tafsir secara khusus. Penjelasannya adalah penjelasan bahasa. Yaitu adalah bagian dari khazanah tafsir klasik yang identik dengan kebahasaan, bahwa kita pernah, ya, melalui masa di mana kebahasaan itu menjadi pendekatan yang penting, ya, dalam menafsirkan. Hadirnya pembacaan kontemporer, ya, kalau kita lacak, ya, kapan mulai bacaan kontemporer itu hadir, ya, kita bisa menandai pembacaan kontemporer itu, ya, sejak hadirnya produk-produk tafsir yang mengangkat produk-produk tafsir yang mengangkat berkaitan kemanusiaan, produk-produk tafsir yang lebih humanis, ya, tema-tema penting yang diangkat itu adalah tema keadilan, tema persaudaraan, ya, tema kebebasan, tema kebebasan melawan penjajahan, ya, tema tentang apa lagi, ya, yang itu bagian dari misi-misi kemanusiaan. Yaitu dimulai sejak hadirnya tafsir Al-Manar, ya. Jadi bagaimanapun tafsir Al-Manar itu adalah tafsir yang andilnya sangat besar bagi tafsir kemanusiaan yang hadir setelahnya. Hadirnya sangat berperan. Ya, meskipun sekarang banyak tafsir-tafsir dengan basis kemanusiaan yang lebih kompleks, ya, lebih menggunakan pendekatan yang lebih modern, ya, dan yang belakangan itu lebih kontekstual, ya, lebih bagus, ya. Tapi itu tidak mampu, ya, kemudian menggeser Al-Manar yang waktu itu menghadapi hegemoni tafsir klasik, yang waktu itu menghadapi, ya, hegemoni besar, ya, bahwa penafsiran Al-Quran itu berada
dalam hegemoni tafsir klasik yang basisnya adalah kebahasaan. Basisnya adalah secara praktis itu pengulangan dari pendapat-pendapat yang sebelumnya. Ya, harapan bahwa As-Suyuti di tahun 1400 Masehi hadir dengan tafsir yang baru setelah melalui abad Abbasiyah dengan banyak tafsir. Ya, kita menemukan bahwa Abbasiyah itu adalah masa di mana produk-produk tafsir itu kan hadir dengan beragam corak, ya, dari mulai corak bahasa sampai coraknya falsafi itu ada semua di Abbasiyah. Ya. Dan ketika berakhir di tahun 1200, As-Suyuti di tahun 1400, ya, harapan bahwa As-Suyuti menghadirkan suatu tawaran yang baru ternyata kita tidak menemukan dari tafsir As-Suyuti. Dan di tafsir juga Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir di tahun 1300 Masehi. Jadi justru keduanya di abad pertengahan itu kita bisa mengamati bahwa cenderung mengulang apa yang sudah dimulai di fase-fase awal. Ya, jadi terakhir Abbasiyah itu kan coraknya falsafi, ya, dengan tafsir Al-Kabir, ya, Fakhruddin Ar-Razi, ya. Itu tafsir kompleks bahwa pengetahuan awam itu tidak sangat jarang sampai pada menuangkan penjelasan tafsir dengan pengetahuan yang banyak, ya, yang beragam, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, kemudian menghadirkan satu tafsir yang basisnya itu adalah ilmu pengetahuan, dan jarang sekali tafsir seperti itu hadir belum ada sebelumnya. Jadi kemudian di tahun 1300-1400, ya, justru Al-Quran Al-Azim dan As-Suyuti itu menghadirkan tafsir yang basisnya adalah maksur, ya, maksur. Yang basisnya adalah maksur. Jadi basisnya adalah riwayat. Ya, karena riwayat inilah kita memberikan catatan bahwa apa yang dihadirkan oleh keduanya itu lebih sebagai mengulang kembali periode tafsir ma'sur yang digagas ulama-ulama awal, ya, ulama-ulama mufassir awal yang secara masa lebih dekat kepada masa periode awal, masa kenabian, itu yang kemudian tafsir-tafsir yang hadir di masa ini, ya, identik dengan tafsir ma'sur, ya. Jadi pendapat orang-orang yang lebih dekat kepada masa kenabian itu direkam, ya, terdokumentasikan dalam informasi-informasi, ya, itu yang kemudian ditulis, ya, informasi-informasi ini oleh orang-orang setelah abad ketiga, ya,
orang-orang setelah abad ketiga. Ini yang kemudian hadirnya tafsir ma'sur pada masa ini lebih, ya kita bisa mengatakannya relevan di saat orang-orang saat itu memang membutuhkan informasi yang lebih memiliki informasi yang dianggap kredibel ya, dianggap kredibel. Jadi masa yang dekat dengan Nabi itu dianggap pendapat-pendapat mereka itu menjadi pusat ya, menjadi sumber. Namun ketika ini dihadirkan kembali di abad ke-13, di abad ke-14 itu menjadi catatan tentunya. Mengapa pada periode ini mengulang apa yang sudah ada sebelumnya, mengulang apa yang sudah dimulai sebelumnya. Jadi Abbasiyah dengan beragam corak tafsir yang muncul ya, itu seharusnya menjadi titik yang kemudian ya tafsir-tafsir yang hadir setelahnya itu ya harapannya adalah lebih kompleks ya, lebih kompleks daripada itu, lebih kompleks dari masa Abbasiyah 1200 terakhir, masa Abbasiyah terakhir di tahun 1200 ya. Harapannya adalah hadir produk-produk penafsiran yang lebih kompleks daripada itu. Tetapi dalam catatannya bahwa tafsir-tafsir yang kemudian muncul itu maksur ya, tafsir maksur, jadi lebih berfokus pada pendapat-pendapat yang dianggap kredibel ya, padahal itu sudah pernah dilakukan di masa periode awal. Nah, keadaan ini berlanjut hingga akhir abad 18 ya. Jadi awal abad 19 itu titik puncaknya. Hadirnya tafsir-tafsir yang lebih berorientasi pada pengulangan ya. Dan ini juga tidak hanya terjadi di dalam dunia penafsiran saja, tetapi di dunia pemahaman hukum ya, lebih cenderung kepada pemahaman yang sifatnya ya, kepada pemahaman yang mengulang ya, menjelaskan kembali, atau kita menyebutnya syarah ya. Itu banyak sekali pada periode setelah 1200, setelah Abbasiyah, syarah ya, pengulangan penjelasan kembali dalam banyak ya pengetahuan, dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, sampai kemudian dan cenderung menjadikan dan hegemoni pemahaman keagamaan pada saat itu lebih kental ya, lebih diperhatikan dibandingkan yang lain ya. Ini yang kemudian sampai pada puncaknya muncul ya
anggapan ya, muncul anggapan ya, kesimpulan yang seolah-olah pendapat klasik itu menjadi rujukan utama bagi masa itu dan juga masa-masa berikutnya. Jadi kita jadi orang-orang pada saat itu menganggap bahwa permasalahan berkaitan dengan permasalahan dan pemahaman itu bisa merujuk pada pemahaman yang sudah ada yang dianggap paripurna yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan pada puncaknya ya ini kemudian bahkan pada puncaknya ini ya ini kemudian berlarut ya, pada puncaknya berlarut dan Abduh hadir ingin menghancurkan itu, dan Muhammad Abduh hadir ingin menghancurkan hegemoni klasik seperti ini yang menganggap bahwa umat muslim menganggap cukup terhadap pemahaman-pemahaman yang pernah diproduksi di masa-masa sebelumnya ya. Karena bagi Abduh setiap tahun ya, setiap periode ya, setiap masa yang berbeda pasti hadir dengan masalah yang berbeda, dan supaya hadir suatu pemahaman yang lebih kontekstual dengan masanya ya. Supaya hadir suatu penafsiran yang lebih relevan, yang lebih kontekstual dengan masanya. Pada saat itu di tahun 1900 ya, masanya adalah wilayah-wilayah muslim, negara-negara muslim hampir mayoritas sedang dalam keadaan terjajah, termasuk Mesir yang dijajah Prancis ya. Jadi ini yang menjadi perjuangan tafsir kontemporer pada saat itu ya. Misi pertama yang dilakukan adalah misi tentang ya kebebasan itu ya, kebebasan dari penjajahan, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan secara fisik dari penjajahan, kebebasan menjalankan aktivitas ya, baik bernegara ataupun aktivitas secara individu yang kaitannya dengan spiritual, ibadah. Jadi ini yang harus dilakukan lebih dahulu, karena menjadi misi penting dalam kemanusiaan itu adalah misi tentang kebebasan itu sendiri. Dan inilah yang diperjuangkan. Maka hadirnya tafsir seperti ini adalah kita memahaminya bahwa ini adalah suatu pendekatan baru ya. Ini adalah suatu pembacaan baru terhadap apa yang sudah ada sebelumnya, bahwa pendekatan baru dalam pembacaan baru itu adalah memiliki pendekatan, di dalamnya ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan dalam kaitannya membaca penafsiran ya, Jadi pendekatan baru ini hadir ya dalam rangka membantu dan sebagai fasilitas yang bisa digunakan. Kalau pendekatannya psikologi, maka akan menghasilkan tafsir-tafsir yang lebih bernuansa psikologis ya.
dalam membaca suatu dalam melakukan pemahaman terhadap ayat. Pendekatan dengan pendekatan historis, maka hasilnya adalah tafsir-tafsir yang lebih historis ya. Satu produk tafsir yang lebih menekankan pada historisitas. Kemudian pendekatan antropologis ya, maka lebih kepada melihat bagaimana hubungan yang menghasilkan suatu produk penafsiran itu terjadi. Dan pendekatan filosofis, pendekatan filsafat misalnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya rasional. Jadi ini semacam fasilitas dengan harapan adanya pendekatan ini menghadirkan suatu tafsir yang basisnya itu adalah kemanusiaan. Kalau kita memulai misi tafsir kemanusiaan itu dari Muhammad Abduh, dari Adabi Ijtimai. Jadi seperti itu, bahwa pembacaan baru menekankan suatu pendekatan baru dalam membaca penafsiran ya, tetapi pembacaan baru dalam hal ini ya tentu tentu lebih kompleks, tidak hanya berkaitan dengan tafsir tetapi juga berkaitan dengan apa yang menjadi ilmu dasar, apa yang menjadi basis dari penafsiran itu sendiri, yaitu adalah studi Quran ya. Jadi sebelum memulai suatu penafsiran, studi Quran itu seharusnya itu menjadi awalannya. Ulumul Quran itu menjadi dasarnya terlebih dahulu. Ya, dalam hal ini bahwa membaca ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran itu pembacaan baru itu dimaknai sebagai suatu formula ya, suatu formulasi baru ya, suatu gagasan baru dalam membaca konsep-konsep penting dalam studi terhadap ilmu Al-Quran yang nanti berimplikasi kepada produk penafsiran itu sendiri. Ya seperti tadi ya, gagasannya Nasir Hamid, kemudian gagasannya Arkun, gagasannya ulama-ulama pemikir-pemikir kontemporer sekarang ya, itu bisa kita lihat bahwa itu hadir dengan gagasan-gagasan yang berbeda, tetapi seolah gagasan-gagasan itu tidak atau belum bisa diterima oleh mayoritas ya, karena merubah suatu hal yang sudah paten ya, suatu hal yang sudah dianggap paten sekian lama itu bukan suatu perkara yang mudah ya. Bahkan Hasan Hanafi pernah mengatakan bahwa gagasan-gagasan Nasir Hamid itu seperti membenturkan seperti membenturkan wajah ke tembok yang kuat ya. Yang terjadi adalah wajah yang akan berdarah ya, muka yang akan berdarah, dan tembok itu tetap kokoh berdiri sebagai tembok yang kuat. Jadi itu yang digambarkan oleh Hasan Hanafi ya. Ya, baik, itu catatan penting kita terkait dengan pembacaan baru terhadap pembacaan baru terhadap Al-Quran ya. Silakan diambil ya kesimpulannya, catatannya. Saya kira demikian yang kita bahas pada hari ini, dan teman-teman supaya absen di smooth ya, absen di smoothnya masing-masing,
Kalau tidak bisa absen, silakan japri ke saya. Ya. Saya kira itu. Marilah kita cukupkan dan tutup perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.